teman Palma, bersama saya Findriani Esra dalam program Kenal Lebih Dekat. Kali ini saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang akan membagikan cerita inspiratifnya untuk kita semua, dan tentunya ini sangat menarik. Untuk itu mari kita berbincang-bincang lebih jauh dan kenal lebih dekat dengan Bapak Martin Daleda. Halo Pak Martin, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Pak, ini informasi yang saya dapat. Katanya Pak Martin ini sudah mau memasuki masa purna tugas, benar Pak ya? Iya, benar sekali. Berarti ada di sekitaran usia 58 tahun Pak? Iya. Tapi ini terlihat sepertinya bugar dan sehat sekali, awet muda sepertinya Pak. Bisa dibagikan nih ke teman Palma Pak, gimana tipsnya agar supaya meskipun di usia 58 tahun, tapi masih memiliki performa tubuh yang sehat seperti ini Pak? Oke, terima kasih. Tentunya supaya kita tetap sehat, yang pertama ya kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan waktu tidur kita itu semalam itu paling tidak 7 sampai 8 jam, dan kita harus banyak mengkonsumsi air putih, itu satu hari itu sekitar 2 liter. Dan tentu setiap pagi kita harus mengambil waktu setengah jam atau 1 jam, kita bisa jalan-jalan, berolahraga kecil-kecilan. Iya. Jadi menyeimbangkan antara pekerjaan dan kesehatan juga Pak ya? Iya, tidak betul. kalah penting seperti itu. Oke, Pak sudah di usia yang ke-58 tahun, berkarya di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP ya teman Palma, jangan lupa nama baru kita. Ini dari usia berapa Pak Bapak mengabdi di tempat ini? Oke, saya masuk di balai kita di sini itu saya sejak CPNS 1992. 1992. Ya, sampai dengan tahun 2025. Jadi masa kerja saya itu ada 32 tahun. Dan juga saya ada juga saya masuk di kebun di KP Mapanget itu tahun 1988, itu ada sekitar 5 tahun sebagai tenaga kontrak di kebun. Tenaga kontrak. Iya. Jadi total 37 tahun iya. berkarya di sini. Sangat panjang ya Pak waktunya. Iya. Itu Bapak masuk setelah menikah atau dari masih muda Pak? Saya masuk CPNS itu saya belum nikah. Nanti saya sudah ada SK CPNS tahun 1993 baru saya nikah. Jadi ya, dari masa muda, kemudian masa menikah, dan sampai masa tua juga ada di kantor ini. Iya. Luar biasa sekali Pak. Dari sekian banyak waktu yang panjang nih, kira-kira ada tidak kejadian-kejadian atau peristiwa menarik yang kira-kira mampu memberikan inspirasi kepada teman Palma nih dari kisah Bapak selama bekerja kurang lebih 37 tahun di sini? Memang selama 30 tahun masa dinas, memang ada senangnya, ada susahnya. Ya, kalau susahnya itu kalau kita waktu dulu itu kan honor kita dulu itu tidak sama dengan saat ini. Kalau kita masih, saya honor 5 tahun di kebun itu honor saya itu adalah 40.000 per bulan. 40.000 per bulan Pak? Iya, jadi untuk saat ini kalau yang tenaga kontrak yang ada saat ini senang bahwa upahnya sudah di angka jutaan. Waktu kita sebelum itu masih 10.000-an ya, seperti itu. 40.000 Pak, itu gimana nih Pak mencukupi 40.000 ini Pak? Harga beras waktu itu berapa Pak per kilo? Ya, kalau waktu itu harga berasnya itu mungkin 1 kilo itu sekitar 500 perak per kilo. Zaman itu ya Pak. Jadi Bapak mengolah dengan baik 40.000 sehingga cukup nih Pak. Iya. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikah setelah menjadi pegawai negeri. Pegawai, iya. Pak, luar biasa. Inspiratif. Nah, kalau itu kan Pak nih susah-susahnya nih Pak. Kalau senangnya nih Pak, ada nggak cerita yang
menginspirasi teman Palma tentang bagaimana sih kesenangan bekerja di kantor ini? Kalau senangnya memang setelah saya sudah jadi pegawai, salah satu yang membuat saya lebih bersemangat yaitu ya kan kita sudah dapat gaji. Oke. Dan gaji waktu itu ya lumayan lah, sudah Cukup lah ya Pak. iya kalau untuk keluarga masih cukup. Bapak berapa anak Pak? Anak 2, Cucu? cucu 2. Wah, sudah komplit ya Pak ya? Sudah menikah, punya anak Iya. dan juga punya cucu. Pak, ini masa pensiun kan Pak? Masa purna tugas nih. Jadi dari biasanya harus bangun pagi, melakukan pekerjaan di kantor sampai selama 8 jam atau mungkin lebih ya Pak kalau lembur, seperti itu. Kira-kira setelah melewati masa pekerjaan ini, Bapak masuki masa purna tugas, masa pensiun, kira-kira apa nih kegiatan Bapak selanjutnya untuk mengisi hari-hari yang biasanya padat nih Pak, kemudian tiba-tiba jadi tidak ada kegiatan lagi. Kira-kira apa nih Pak kegiatannya? Ya untuk saya sudah pensiun ini ya pasti waktu untuk cucu-cucu itu lebih banyak, dan pekerjaan juga sudah tidak ada. Kan biasanya selagi aktif itu kan ya paling tidak kita mesti datang pagi, mesti menyelesaikan tugas-tugas, ya kadang-kadang kita sampai malam juga kalau memang waktu di jam dinas itu tidak cukup, ya kita ambil di luar jam dinas. Yang pasti pekerjaan harus selesai nih Pak Harus ya. tuntas pada saat Harus itu. tuntas gitu. Iya. Tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ya, Iya. seperti itu. Kak, ini Bapak pada saat masuk sebagai tenaga harian di kebun, Bapak bekerjanya sebagai pekarya kebun seperti itu. Iya saya. Jadi kayak merawat tanaman dan juga lingkungan kantor. Iya. Setelah Bapak menjadi seorang ASN nih Pak, apa nih pekerjaan Bapak? Bapak berkecimpung di bagian apa? Saya setelah saya kan awalnya saya di kebun ada 5 tahun. 5 tahun. Ya, sesudah itu saya dipanggil untuk ke balai. Jadi mulai saya masuk ke balai tahun 1992 itu saya ditempatkan di seksi pelayanan teknik. Sampai saat ini, sampai saya pensiun, saya tetap di seksi pelayanan teknik. Jadi banyak pekerjaan yang di balai yang harus saya lakukan, dan juga ada pekerjaan tambahan selain saya sebagai koordinator di pelaporan yang ada di seksi pelayanan. Saya diberi tugas oleh balai sebagai ketua panitia, dan ketua panitia itu sampai saat ini saya tetap menjadi ketua panitia pengadaan Ya. Seperti itu, sangat luar biasa. Jadi Pak, dengan rentetan pekerjaan yang begitu banyak nih Pak, baik itu di pelayanan teknik tadi ya Pak, kemudian ada juga di panitia perencanaan. Kira-kira Bapak bagaimana nih Bapak mengatur pekerjaan Bapak agar supaya tidak ada yang terlalaikan dari pekerjaan Bapak? Ini pada intinya kita sebagai pegawai di Balai Palma ya kita pandai-pandailah membagi waktu, dan yang utama kita harus menyelesaikan tugas pokok kita sebagai koordinator di bagian pelaporan. Kalau pekerjaan itu sudah selesai ya kita sisip untuk pengadaan, dan biasanya kalau untuk mau membuat pekerjaan sebagai ketua panitia itu biasanya saya lakukan setelah habis jam dinas. Jadi Bapak tetap meluangkan waktu setelah jam kerja untuk tetap melakukan pekerjaan juga. Sangat berdedikasi teman Palma. Oke, kalau begitu untuk menyeimbangkan Pak antara pekerjaan, waktu bekerja dan keluarga, bagaimana nih Pak Aten? Sebagai seorang kepala keluarga mengatur waktu nih agar supaya tidak ada yang terlalaikan baik pekerjaan tapi juga keluarga. Ya memang kalau di kantor itu kan banyak sekali pekerjaan harus diselesaikan. Jadi kita tinggal pandai-pandai bagi waktu untuk keluarga, untuk cucu-cucu saya. Jadi ya makanya saya
hampir setiap saat itu banyak saya kerja di luar jam dinas ya sampai malam. Jadi tetap waktu quality time dengan keluarga ada ya Pak ya. Iya. Oke, terakhir nih teman Palma, closing statement yang terakhir dari Pak Aten. Kira-kira ada tidak pesan-pesan kepada para junior yang ada di kantor ini tentang bagaimana supaya bisa menyelesaikan masa kerja, bisa memasuki masa purna tugas dengan baik seperti yang Pak Aten alami saat ini? Oke, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman, apalagi yang masih PPN, ya kalau bisa kita lebih disiplin dan kita pandai-pandailah kita bagi waktu karena untuk ke depan untuk mencari pekerjaan itu sangat susah. Jadi kepada teman-teman yang PPN itu mudah-mudahan dalam waktu tahun ini atau tahun depan itu bisa diangkat menjadi P3K. Ada titik terang ya, tapi tetap tentunya harus menjaga disiplin ya Pak ya, iya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Sangat menarik perbincangan kita teman Palma, tapi kita harus mengakhiri perbincangan kita dengan Bapak Martin Daleda, Pak Aten yang kita sapa dengan akrab. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi kepada setiap teman Palma dimanapun berada yang menonton. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Findrian Esra, sampai jumpa di Kenal Lebih Dekat episode selanjutnya. Bye-bye!